Perkenalkan, nama saya Yunita Megawati Nenobais. Di sini saya akan menjelaskan mengenai target organ. Nah, target organ ini yang pertama toksikan. Nah, toksikan ini masuk ke dalam tubuh akan terlebih dahulu terkontak dengan permukaan tubuh manusia. Nah, toksikan ini berasal dari udara, tanah, air, permukaan ataupun air tanah. Nah, toksikan ini akan masuk ke dalam tubuh dan pertama kali melalui membran sel. Nah, membran sel ini tersusun atas molekul protein dan juga lipid. Nah, membran sel ini sifatnya yaitu permeabel dan semi permeabel. Permeabel berarti membran sel ini dapat dilintasi oleh jenis molekul berukuran mikro ataupun makro. Nah, sedangkan semi permeabel merupakan sifat membran yang hanya dilintasi oleh jenis molekul yang mikro. Nah, kita masuk pada efek toksik. Nah, efek toksik ini terdapat jenis-jenis spektrum efek toksik. Yang pertama yaitu efek lokal atau sistemik. Nah, efek lokal adalah efek kesehatan yang timbul hanya bagian kontak dengan toksikan. Yang berikut efek berpulih atau nirpulih. Dan yang ketiga efek segera atau efek tertunda. Yang berikut juga adalah efek perubahan morfologis atau perubahan fungsional. Yang berikut ada efek alergi atau efek idiosikrasi. Dan yang terakhir adalah respon bertingkat atau respon kuantal. Kita masuk pada organ sasaran. Nah, organ sasaran merupakan bagian tubuh tempat terjadinya yang dituju oleh suatu toksikan untuk kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Nah, faktor penentu dari organ sasaran ini adalah antara lain yaitu kepekaan organ. Yang kedua adalah penyerapan. Nah, penyerapan dapat berlangsung melalui macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah pada organ saluran pernapasan dan juga kulit. Yang berikut adalah ambilan atau selektif atau juga bisa dikatakan afinitas. Yang berikut biotransformasi atau bioaktivasi. Dan yang kelima adalah mekanisme pemulihan. Nah, mekanisme pemulihan juga berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Kita masuk pada mekanisme kerja pada membran sel. Nah, di dalam membran sel ini terdapat seperti organel sel seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, dan juga lisosom. Nah, klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protein dan juga asam nukleat, lipid, koenzim, dan lain-lainnya berupa mekanisme hipersensitivitas, korosif, sumbatan, dan juga reseptor. Kita masuk pada toksikologi ginjal. Nah, ginjal ini berjumlah 2 pasang atau 1 pasang pada setiap orang. Nah, ginjal ini berfungsi sebagai yang paling penting yaitu mengatur tekanan darah dengan fungsi absorpsi dan ekskresi cairan dalam tubulus. Dan juga fungsi ginjal lain yaitu membentuk sel darah merah. Di dalam ginjal terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh toksikan. Nah, kerusakan dalam ginjal yaitu gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronik. Gangguan lain juga terdapat pada ginjal yaitu gangguan miksi dalam volume urin.
ada edema karena hipoalbuminemia dan juga hipertensi dan juga anemia. Yang berikut kita masuk pada toksikologi hati. Nah, hati ini merupakan organ terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Hati juga merupakan organ yang rentan karena posisi hati yang unik di dalam sistem sirkulasi tubuh. Nah, di dalam hati ini terjadi kerusakan yang ditimbulkan akibat toksikan. Yang pertama yaitu memperlemahkan hati. Nah, ini merupakan kondisi terjadi akumulasi lemak, terutama gliserida di dalam hati. Yang berikut akan terjadi kerusakan seperti penghambatan sintesis protein di dalam lipoprotein. Yang berikut terjadi penyakit hepatitis. Nah, hepatitis ini merupakan kondisi peradangan hati. Nah, seperti hepatitis A, B, C, dan seterusnya adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus, sedangkan hepatitis chemical disebabkan oleh toksikan. Yang berikut kerusakan seperti kanker hati dan juga evaluasi kerusakan sel hati. Nah, yang berikut kita masuk pada toksikologi kulit. Kulit manusia ini berperan sebagai pemisah antara lingkungan internal yaitu tubuh dan lingkungan eksternal. Nah, daya tahan kulit terdapat penetrasi zat asing, terutama toksikan, bergantung pada ketebalan dan pori-pori epidermis, langsung atau tidak langsungnya toksikan masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam kulit merupakan organ tubuh yang paling luas, sekitar 20.000 sampai 23.000 cm persegi. Nah, kulit ini berfungsi sebagai alat proteksi diri, pencegah dehidrasi, menjaga temperatur tubuh, ekskresi zat-zat yang tidak berguna, dan tempat sintesis vitamin D. Nah, di kulit tersusun atas epidermis yang disebut juga dengan lapisan kutikula. Dan juga tersusun atas dermis. Lapisan dermis ini disebut juga sebagai lapisan korium. Kita masuk pada yang berikut adalah subkutan. Subkutan ini merupakan lanjutan dari dermis yang terdiri atas kumpulan sel lemak. Nah, di kulit terjadi gangguan. Gangguannya seperti akibat toksikan seperti gangguan pigmen yang terjadi dapat berupa hipopigmentasi atau kekurangan pigmen. Nah, yang berikut ada ulserasi atau ulserasi pada kulit dapat disebabkan oleh toksikan berupa semen, logam krom atau asam. Dan juga terjadi kerusakannya seperti kanker kulit. Kita masuk pada toksikologi sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida yang keluar dari tubuh. Nah, fungsi sistem pernapasan yaitu sebagai pertukaran gas, pertahanan terhadap toksikan, proses biotransformasi menggunakan enzim sitokrom dan juga ekskresi toksikan melalui mekanisme ekspirasi. Nah, di dalam sistem pernapasan terdapat klarifikasinya.
kita masuk pada toksikologi sistem saraf. Nah, sistem saraf pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Sementara itu, saraf perifer terletak pada saraf otak dan saraf spinal. Toksikan dalam sistem saraf pertama yaitu toksikan penghambat impuls saraf, yaitu terdapat atas blocking agent, depolarizing agent, dan stimulan. Pada sistem saraf ini terdapat